Yo guys, bagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Nah, awalnya gua mau bahas Blazar karena ada info-info barunya lagi. Cuman ya pas gua lihat-lihat, gua kemarin bahas Blazar mulu weh. Jadi ya kita lihat dulu bahas Blazar. Lagian infonya juga ya kayak footage terbaru sama sinopsis aja. Jadi di sini gua bakal bahas tentang Bandai. Ya, kita bakal bahas perusahaan satu ini ya. Karena bisa dibilang mulai terkuak si segelap si Bandai ini. Jadi tanpa bagi-bagi lagi, langsung aja simak videonya sampai habis. Bandai adalah perusahaan mainan di Jepang yang didirikan pada tahun 1950. Perusahaan ini merupakan perusahaan produsen mainan ketiga terbesar di dunia pada awal 17 Agustus 1965. Bandai didirikan oleh Naoharu Yamashina dan berpusat di Taito, Tokyo, Jepang. Dan presidennya sekarang adalah Masaru Kawaguchi. Nah, seperti yang kita tahu, Bandai memang adalah perusahaan yang terus memproduksi mainan di Jepang. Terlebih mainan tokusatsu kayak DX Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, bahkan anime-anime pun ada. Gak cuma DX, ada juga kayak action figure seperti SAE, figur standar, dan lain-lain. Baru-baru ini, ada hal yang bisa dibilang sisi gelap Bandai, terutama masalah Bandai dengan produksi serial Ultraman. Dikatakan di media sosial, Bandai diduga terlalu banyak ikut campur tangan tentang isi film Gundam. Nah, kalau tentang Gundam di sini gua nggak terlalu tahu karena ya nggak nonton. Makanya kalau kalian ada info lebih silahkan komen ya. Yang pasti di sini dikatakan Bandai banyak ikut campur di film Gundam. Dari kejadian tersebut, orang-orang yang merasa kesal dan tidak puas karena hal sebelumnya, mereka pun di sana mengeluarkan informasi-informasi yang terbilang buruk tentang si Bandai ini, terutama tentang info Ultraman Decker tahun lalu. Bandai katanya menolak menjadi sponsor Ultraman Decker karena hanya film tersebut dianggap tidak benar dalam tanda kutip oleh si Bandainya. Lebih khusus lagi, Ultraman Decker memiliki format yang nyaris sama seperti Blazar, yaitu meminimalkan mainan dan meningkatkan durasi konten. Ya kayak fokus ke seriesnya aja tanpa banyak memikirkan mainan-mainannya. Karena itu membuat Bandai menolak menjadi sponsor untuk series Ultraman Decker, menyebabkan Suburaya Production berbalik dan mengikuti kemauan si Bandainya. Namun, mereka tetap tidak mendapatkan investasi yang seharusnya mereka dapat terima karena Bandai tidak percaya dengan Ultraman Decker. Ini juga akhirnya membuat Masayoshi Takesue yang saat itu jadi direktur utama Decker bersama dengan para kru lainnya kembali menggunakan properti dari series tahun sebelumnya, yaitu Ultraman Trigger dari Nurse Seigo, Guts Falcon. Ini dikarenakan mereka tidak menerima dana yang cukup untuk membangun hal yang benar-benar baru. Nah, memang pas dengar ini ya ada rasa greget ya sama si Bandai ini karena dia seakan-akan maksud Suburaya buat mengikuti kemauan dia. Kalau enggak ya dia nggak mau jadi sponsornya. Ya kalau bahasa gua sih meraju Bandai ini ya. Rada-rada memang. Dan akhirnya Suburaya mau nggak mau ngikutin kemauan dia. Alhasil series Decker yang awalnya nggak mau banyak mainan, ya akhirnya seperti yang kita lihat sekarang. Kartu-kartunya banyak, ada Ultra Dual Sword, Decker Seri Kalibur. Ya ini kemauan Bandai. Nah, udah baiknya si Suburaya mau ngikutin si Bandai, malah Bandai nggak percaya sama series Decker satu ini dan gak memberikan dana yang cukup untuk membuat series Ultraman Decker yang dimana membanyak menampilkan hal-hal baru. Karena Bandai gak ngasih dana yang cukup, makanya series Decker ngambil dari Trigger sebagian. Parah emang Bandai ya. Dan memang format awal si Decker ini ya mau kayak Blazar yang sekarang kita lihat, yaitu nggak banyak jualan mainan-mainannya. Cuma karena si Bandai ngambek mau nggak mau ya Suburaya ngikutin kemauan si Bandainya. Cuma parahnya, Bandai nggak ngasih dana yang cukup buat Suburaya bikin series Decker. Meskipun Ultraman Decker membawa pulang banyak uang setelah tamat seriesnya, semua orang tahu bahwa series ini nggak sepenuhnya bagus-bagus banget. Seandainya ide aslinya dibentuk, yaitu yang dimana formatnya kayak Blazar, itu juga katanya belum tentu menjadi sebuah maharkarya. Tetapi sebagian besar situasinya terjadi adalah karena Bandai. Tapi ya Bandai ini kan sama terbesar Suburaya, nggak ngikutin, nggak diberi dana yang cukup, series Ultraman vakum. Di Suburaya udah jadi kayak serba salah nih ya. Dikatakan juga bahwa ini bukanlah pertama kalinya Bandai berulah seperti ini. Director Koji Sawatojo mendukung sutradara terbaik di Ultraman, yaitu Kyoto Kataguchi, untuk menentang si Bandai agar series Ultraman dapat mengeluarkan ide-ide aslinya tanpa suruh-suruhan si Bandai. Bandai adalah perusahaan mainan dan mereka mencoba mengubah film yang mereka sponsori menjadi iklan mainan. Kata-kata ini bisa dibilang hampir semuanya benar. Bahkan gak cuma series Ultraman yang dipaksa lah ya kasarnya oleh si Bandai untuk mengikuti kemauan dia. Bahkan Kamen Rider juga begini. Tapi ya Toei dia nggak berani buat tentang Bandai. Toei ini ya dia tunduk terus aja sama si Bandai. Makanya jangan heran kalau Kamen Rider banyak form-formnya. Apalagi The Form yang cuma sekali pakai doang. Terus ya udahan. Ya ini emang kemauan Bandai. Berbeda sama Suburaya yang udah berani lah ya melawan atau menentang si Bandai ini. Karena memang tugas Bandai ya jualan mainan. Namanya kan perusahaan mainan.
Dan juga Bandai ini adalah sponsor dari film-film tokusatsu lainnya. Cuman si Bandai ini mengubahnya jadi iklan mainan. Padahal yang awalnya film supaya fokus ke cerita, drama, dan lain-lain, malah jadi kayak jualan. Mending dibikin iklan 1 menit. Ultraman memang benar-benar beruntung memiliki director GOAT seperti Kiyotaka Taguchi yang berani menentang si Bandai. Dan akhirnya ada Blazar yang menyinari kita. Wush, mantap. Oke, yaitu dia untuk pembahasan si Banditot yang rada-rada membagongkan emang ya. Tapi di sini gua nggak mau banyak nyalahin si Bandai karena mereka juga ya nyari untung. Cuman cara yang mereka lakukan bisa dibilang salah dan agak menyimpang. Kita kalau mau ngasih saran ya boleh, asalkan nggak ngehujat si Bandainya aja. Karena ini memang urusan mereka. Kita ya cuma bisa menikmati aja. Apalagi di saat produksi Decker bisa dibilang lumayan parah. Seandainya Blazar kayak Decker gua rasa bakal hancur sih. Sekali lagi, jangan terlalu banyak mempermasalahkan si Bandai. Kita ya berpikir yang positif dan berharap yang terbaik aja lah ya. Oke, sampai sini dulu video pembahasan kali ini. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Jadi sampai jumpa di video yang akan datang tentang pembahasan Ultraman lagi di channel Dynamic Rai. Oke, bye-bye.